والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada rasa sedih ketika ucapan kita, kata-kata kita tidak difahami oleh orang lain. Tetapi mungkin lebih menyedihkan lagi ketika apa yang kita ucapkan itu disalahartikan, atau ucapan dan kepercayaan kita disalahgunakan. Ini mungkin lebih menyakitkan lagi bagi kita. Demikian juga sebenarnya dengan Allah. Ketika ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran salah difahami oleh seorang hamba, mungkin Allah sedih. Kok ayat-ayat saya difahami seperti itu? Tapi pada akhirnya ketika hal itu tidak disengaja, hanya mungkin karena disebabkan oleh kemampuan orang itu terbatas, mungkin masih bisa difahami. Wong itulah kemampuan dia, kemampuan seorang hamba. Tetapi yang lebih menyedihkan, bahkan termasuk satu tindakan yang kurang ajar dan tidak beradab, ketika ayat-ayat Allah itu disalahgunakan. Bukan salah faham, tapi disalahgunakan. Yang seharusnya seperti ini, tapi kemudian diputar balikkan sesuai dengan keinginannya dia, sesuai dengan tujuan-tujuan duniawi yang hanya bersifat sementara. Kemudian itu yang disebarkan kepada orang-orang. Ini lebih menyedihkan, lebih menyakitkan lagi. Makanya Allah sangat marah ketika ada orang-orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Diperjualbelikan. Artinya apa? Artinya Al-Quran yang tujuannya adalah untuk menghidayai hamba-hambanya ternyata malah menyesatkan, menjauhkan seorang hamba dari tujuan aslinya. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Yang seharusnya agama Allah itu memberikan kesejukan bagi orang-orang yang mendengarnya, bagi orang-orang yang berada di dalamnya. Tapi ternyata malah membuat orang semakin panas, membuat orang malah semakin menjauh dari Allah, menjauh dari agama-agama Allah, tidak mau lagi dekat dengan ajaran-ajaran Allah. Jangan sampai hal-hal seperti ini yang terlihat dalam dakwah kita, dalam ucapan-ucapan kita. Tanggung jawab besar dipikul oleh seseorang yang pada akhirnya memposisikan dirinya sebagai seorang mubalik, sebagai seorang penyebar ayat-ayat Allah, sebagai seorang pemanggil untuk dekat dengan Allah. Hati-hati, tidak mudah. Makanya coba Anda lihat Rasulullah ketika mau ditunjuk untuk menjadi seorang penyampai ayat-ayat Allah, berdakwah untuk Allah, itu dibersihkan dulu dari berbagai macam kotoran, khususnya kotoran keakuan, kepentingan terhadap diri sendiri. Harus jauh dari segala hal-hal seperti itu. Pokoknya bekerja hanya untuk Allah, lillahi ta'ala, semata-mata hanya untuk Allah, meraih keridhaan Allah, tidak ada kepentingan untuk dirinya sendiri. Itulah tujuan dari diturunkannya ayat-ayat Allah untuk kita, untuk hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.